Sedikitnya 400.000 orang di dunia meninggal akibat malaria tiap tahunnya, dan Indonesia adalah negara kedua setelah India di luar Afrika dengan kasus malaria tertinggi. Menurut World Malaria Report 2020, rilisan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ini jadi penggerak lembaga biologi molekuler Eijkman untuk bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Sanaria Inc. di Maryland mengembangkan vaksin malaria. Pembicaraan kerjasama ini sudah sejak lama, ya. Tapi terhambat oleh adanya COVID. Jadi baru kali ini kita follow up lagi untuk persiapan penelitian pengujian vaksin kandidat vaksin ya, yang dikembangkan oleh Sanaria untuk malaria. Dan ini merupakan uji klinik yang pertama di dunia. Meski obat untuk mencegah malaria sudah banyak beredar, namun untuk mengurangi dampak endemik ini butuh langkah ekstra. One of the greatest challenges we have is that much of the malaria that occurs in places like Indonesia doesn't cause symptoms. If people are not ill, they're not seeking treatment, they're not seeking diagnosis, and they're transmitting the infection onward. Awal Oktober lalu, WHO merekomendasikan vaksin malaria RTSS bagi anak-anak di Afrika Sub-Sahara yang ada di wilayah beresiko sedang hingga tinggi terinfeksi malaria. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan lewat gigitan nyamuk yang menginang di hati pasien. Ada 5 spesies parasit Plasmodium yang bisa menginfeksi manusia dan persebarannya tergantung lokasi. Ini yang membuat vaksin malaria yang dikembangkan jadi sangat spesifik dan harus bisa menarget parasit tertentu sesuai dengan lokasinya. PFSBZ, vaksin kembangan Sanaria, menggunakan teknologi yang berfokus pada sporozoid yang akan berinang pada manusia. Ours is another tool which would be to stop transmission, stop infection. If you stop infection, there's no clinical illness, there's no disease, there's no death, and there's no transmission. So it's a much higher bar, it's much more difficult. We have the only evidence in the world that you can achieve that. Sebelumnya, Sanaria mempublikasikan hasil uji klinis dengan tingkat efikasi 100% pada parasit yang umum di Afrika. Uji klinis vaksin kembangan Sanaria Inc. akan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Ini akan dilakukan uji klinis, kita sangat support, dan uji klinisnya nanti untuk yang ke Papua, gitu kan yang paling banyak kan malarianya di Papua. Dan akan butuh waktu sekitar 1 tahun sebelum bisa dilihat hasilnya. Sejak sebelum jadi pemberian vaksin, sebelum berangkat, kemudian sampai mereka bertugas 9 bulan, 6-9 bulan kembali lagi, dan itu semua akan dipantau. Data WHO 2019 menyebutkan sedikitnya 17,3 juta warga Indonesia berada dalam risiko tinggi terkena malaria. Cuaca tropis dan salah diagnosis kerap jadi penyebab kematian akibat malaria. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.